Ya, pemirsa, Kamis besok PSBB akan berakhir di Jakarta dan kita akan mendengarkan konferensi pers yang akan disampaikan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Wakil Gubernur ingin menyampaikan update terkait rencana PSBB yang sudah berjalan 2 minggu dan akan berakhir pada besok malam. Pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, rakyat Jakarta, dan pihak-pihak yang sudah menjalankan PSBB sesuai dengan ketentuan. Data yang kita miliki menunjukkan bahwa pergerakan kasus positif COVID ini masih terus bertambah. Dan kecepatannya relatif tetap. Dan memang di berbagai belahan dunia pula yang mengalami masalah yang sama, semua membutuhkan waktu untuk ini bisa selesai. Tapi juga di sisi lain, di Pemprov DKI kita memiliki data pemakaman dengan protap COVID-19 yang dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Biasanya selama minggu-minggu sebelumnya angka itu bisa sampai 50, bahkan lebih dari 50 per hari. Dalam beberapa hari terakhir ini di kisaran 30-an sampai 40-an. Bahkan pernah di 29 selama 2 hari berturut-turut. Apakah ini perlambatan sementara? Apakah ini tren permanen? Nanti kita harus pantau. Mudah-mudahan ini tren permanen, artinya sudah mulai turun. Nah, selama 2 minggu ini juga masih banyak di antara masyarakat yang melakukan ketidaktaatan, pelanggaran, perusahaan yang masih beroperasi, kerumunan massa. Karena itulah saya ingin sampaikan pada semuanya, bila kita ingin agar pandemi ini cepat selesai, maka semua harus sepakat, harus kompak untuk disiplin melaksanakannya. Semakin kita disiplin untuk berada di rumah, mengurangi aktivitas di luar, maka semakin sedikit interaksi, maka makin sedikit pula potensi penularan, maka insya Allah wabah ini bisa lebih cepat kita selesaikan. Dan dengan kondisi itulah, maka Pemprov DKI Jakarta dengan mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB diperpanjang 28 hari. Artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Dan seperti juga arahan Bapak Presiden bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan PSBB ini ada di kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan. Saya berharap betul bahwa kita semua disiplin dan kami di jajaran Pemprov bersama dengan Polda dan Kodam di periode ini kita akan meningkatkan pendisiplinan baik perusahaan-perusahaan yang masih beroperasi maupun masyarakat yang masih berkerumun. Hari-hari kemarin banyak sifatnya educational. Diberikan peringatan, dihimbau, karena banyak dari masyarakat yang masih belum menyadari benar tentang PSBB dan aturan-aturannya. Ke depan, fase himbauan, fase educational sudah selesai, sekarang adalah fase penegakan. Karena itu, di hari-hari ke depan, semua yang melanggar tidak akan diberi peringatan lagi, tapi akan langsung ditindak. Dan itu artinya kami menghimbau kepada semua, jangan sampai harus ditindak. Kerjakan yang menjadi kewajiban selama PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Dan baik perusahaan-perusahaan juga jangan curi-curi, karena kita menemukan di lapangan, diingatkan
Kemudian setelah petugas meninggalkan lokasi, kembali beroperasi lagi. Ke depan kita akan lakukan tindakan-tindakan yang bersifat sanksi kepada semuanya. Tentu ada bidang-bidang yang dikecualikan. Ada 11 sektor di dalam Pergub 33 tahun 2020, di mana sektor-sektor dikecualikan. Dan yang tidak termasuk sektor strategis, jangan kemudian memaksa. Kenapa? Karena ini membahayakan tenaga kerjanya, membahayakan masyarakatnya. Konsekuensi dari ini besar. Kami ada beberapa contoh di mana memaksakan dan ternyata betul ada kasus positif dan akhirnya seluruh operasi harus dihentikan. Karena itu saya mengingatkan kepada seluruh warga untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Dan kami terus akan melaksanakan program-program jaring pengaman sosial dan alhamdulillah bantuan dari pemerintah sudah didistribusikan. Kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinet yang telah mengelola dan kami dukung pelaksanaan di lapangannya. Begitu juga terima kasih pada pihak swasta, banyak yang terlibat langsung di dalam memberikan program-program bantuan sosial. Kami menyiapkan satu platform khusus di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi kawasan-kawasan mana yang bisa didukung. Ini dalam sebuah kolaborasi skala besar Jakarta dengan website yang bisa itu adalah corona.jakarta.go.id. Di situ kemudian nanti ada bagian untuk bantuan sosial, silahkan manfaatkan portal itu. Kemudian hari Jumat lusa, hari pertama perpanjangan PSBB Jakarta, juga hari pertama bulan puasa bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bulan puasa kali ini akan berbeda. Bagi begitu banyak kita, termasuk saya pribadi dan saya yakin Pak Wagub dan kita semua, bulan puasa adalah bulan di mana kita berada di masjid. Kita berkegiatan dari mulai subuh sampai tarawih, masjid adalah sentralnya. Dan puasa kali ini akan menjadi berbeda. Karena kita semua akan melakukan kegiatan itu di rumah. Iftar tak lagi kita ada buka puasa bersama kali ini. Tapi buka puasa di rumah bersama keluarga. Tarawih dilakukan bersama keluarga di rumah, bukan lagi di masjid. Sholat fardu juga kita kerjakan di rumah. Ramadan kali ini mungkin mirip dengan Ramadan pada saat Nabi besar Muhammad SAW. Pada saat itu semua tidak dikerjakan di masjid. Sempat tarawih di masjid, tapi kemudian tarawih di rumah. Buka puasa juga di rumah. Kegiatan peribadatan di rumah. Semua tak dilakukan di masjid. Kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk memasuki bulan suci Ramadan dalam suasana yang mirip dengan suasana itu. Ini kesempatan bagi kita. Karena itu saya menganjurkan dalam kesempatan ini. Hari Jumat besok, masuk 1 Ramadan, kita memasuki masa ini dengan semangat untuk meningkatkan ketakwaan, menahan hawa nafsu, tapi sambil juga kita memerangi pandemi COVID. Ini adalah sebuah bulan yang suci, sekaligus juga sebuah periode yang amat berbeda dengan yang lain-lain. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada semua, mari kita jalankan ibadah di bulan suci Ramadan itu dengan juga mencegah penularan COVID. Di rumah, di keluarga, tingkatkan peribadatan di rumah. Dan ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk kita mengukur kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu, kemampuan kita untuk meningkatkan peribadatan.
Biasanya kita membutuhkan masyarakat, mendorong kita subuhan, mendorong kita untuk tarawih. Kenapa ada lingkungan yang sama-sama mengerjakan? Kali ini semua dikerjakan di rumah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah bulan suci Ramadan yang betul-betul meningkatkan kegiatan peribadatan di tingkat keluarga dengan baik. Karena semua dikerjakan bersama-sama. Yang mimpin tarawih ayahnya, tak lagi di masjid, imam masjid, tapi di rumah. Tadarus bersama ayahnya, bersama ibunya. Suasana yang amat berbeda. Karena itu saya ingin sampaikan kepada semua, pandang ini, perpanjangan PSBB ini sebagai kesempatan untuk mengeratkan di dalam keluarga, mengeratkan di dalam meningkatkan ketakwaan di dalam keluarga. Dan bagi seluruh masyarakat di Jakarta, saya ingin sampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa kita tidak meninggalkan tempat kita tinggal dan bepergian keluar, mudik atau meninggalkan Jakarta karena punya potensi penularan yang amat besar. Saya berharap tradisi mudik yang biasa kita kerjakan ditahan dulu tahun ini. Pesan ini sekaligus juga pesan yang sudah menabung tabungan itu ditahan dulu sekarang. Kita melewati masa-masa yang amat menantang minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan. Mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita, apalagi masuki di bulan suci Ramadan, kita bisa mengendalikan pergerakan penularan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kepada semua saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan dan insya Allah kita bisa menjalankan pembatasan dengan disiplin sehingga bisa selesai melewati wabah ini dengan sebaik-baiknya. Bagi semua, saya berharap ikuti semua ketentuan, ikuti semua peraturan, dan seluruh jajaran Pemprov, Polda maupun Kodam semuanya akan menegakkan seluruh peraturan dan pendisiplinan akan kita kerjakan tanpa membeda-bedakan. Demikian penjelasan dari kami. Semoga Kota Jakarta segera terbebas dari wabah COVID dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kita saksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memperpanjang masa PSBB di DKI Jakarta hingga 7 Mei mendatang. Artinya total PSBB di DKI Jakarta akan diberlakukan selama 28 hari.